Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا مات الإنسان انقطع إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk sama-sama bisa hadir menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan semoga ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya kelak dalam kondisi di atas amalan-amalan ahli surga. Dan semoga Allah jadikan kita pribadi yang husnul khatimah. Maka salah satu di antara tanda orang yang husnul khatimah kata Rasulullah, idza aradallahu bi'amdi al-khair, apabila ada seorang hamba yang Allah kehendaki menjadi baik. Salah satunya kemudian Rasulullah mengatakan di antara amalan orang yang menjadikan dia husnul khatimah, maka yaftah lahu amalun salih qabla mautih. Allah membimbingnya untuk melakukan amalan yang salih sebelum kematian menghampirinya. Para jemaah rahmati Allah, pada pagi hari ini setelah kita bahas tentang perbedaan pendapat apakah bacaan Al-Quran di sisi jenazah di kubur itu bermanfaat atau tidak, sudah kita bahas kemarin dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bermanfaat bagi jenazah, pendapat yang kedua mengatakan tidak bermanfaat. Kemudian hari ini kita akan bahas yang disepakati oleh ulama. Ini ulama sepakat tidak ada perselisihan tentang hal-hal yang masih bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal atau yang masih bisa bermanfaat bagi jenazah. Walaupun konsep awalnya jelas. Rasul mengatakan idza matal insan, apabila manusia itu sudah meninggal, yang qata'an amalu illa min talatin, maka akan terputus semua amal salehnya illa min talatin, kecuali hanya tinggal tiga perkara yang masih bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Illa min shadaqatin jariyah, kecuali yang pertama sedekah jariyah. Jariyah itu dari kata jara, yajri. Apa artinya jara? Mengalir, jadi jara. Tajri min tahtal anhar, artinya sedekah itu dikatakan jariyah selama apa yang kita sedekahkan itu masih bermanfaat. Kalau kita sedekah karpet, maka selama karpet ini masih ada bermanfaat, maka masih bernilai jariyah. Tapi kan nanti jariyah seseorang itu pasti akan apa? Akan terhenti. Kan gak mungkin kan karpet sampai hari kiamat gak diganti ya, gak mungkin. Maka pasti nanti harus digantikan dengan sedekah jariyah orang lain. Maka ketika karpet sudah tidak lagi bermanfaat, tidak lagi dipakai karena faktor mungkin usia rusak, maka sejak itu sudah
berhenti. Makanya kalau ingin sedekah yang gak akan pernah terputus, beli tanah kemudian jadikan sebagai apa? Kuburan. Sedekah kuburan itu aman sampai hari kiamat. Iya, benar. Selama ini kita mikir apa? Bangun masjid. Masjid bangunannya fisiknya itu pasti ada apa ya? Ada batas. Satu saat pasti, Pak. Mungkin renovasi atau pelebaran atau apa, ya pasti satu saat pasti akan berhenti jadinya. Makanya nggak akan pernah berhenti beli tanah kemudian jadikan sebagai pemakaman umum kaum muslimin. Insya Allah nggak akan ada orang mau beli. Dan ahli waris juga nggak akan mungkin rebutan. Makanya paling enak sedekah artinya yang jariah sampai hari kiamat. Nah itu apa? Tanah untuk kuburan atau mungkin tanah untuk masjid. Kalau tanahnya aman, kan nggak mungkin tanahnya apa namanya rusak, pasti hanya bangunannya yang akan rusak. Jadi jariah. Maka dikatakan jariah itu selama masih mengalirkan manfaat. Kalau sudah selesai mengalir manfaat maka sudah tidak lagi disebut dengan jariah. Kemudian yang kedua ilmu yuntafa'u bih. Kemudian yang kedua yang bermanfaat bagi orang yang meninggal itu ketika ilmu bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Pertama bermanfaat untuk diri pribadi, makanya akan terputus. Yang kedua ketika ilmu ini disampaikan kepada orang lain. Makanya di antara orang yang paling banyak mendapatkan manfaat dari ilmu itu guru TK. Jadi dengan hafal hadis-hadis itu mereka Pak. Bacaan sholat hafal apa? TK. Makanya kemudian apa? Hadis riwayat guru TK. Coba perhatikan. Ketika sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhanal a'la. Itu hadis riwayat siapa? Ya itu. Hadis riwayat guru. Kalau di SD ditambahin apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadis riwayat siapa? Makanya sampai sekarang itu bermanfaat, Pak. Pada zaman rahmatnya Allah, padahal Allah katakan apa? Ketika turun surah Al-Waqi'ah, ini awal-awal dakwah Islam atau di awal-awal Rasul diangkat menjadi seorang nabi. Al-Waqi'ah yang ke-74, turun ayat berbunyi-bunyi, Fasabbih bismi rabbikal azim. Apa kata Allah? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini Al-Waqi'ah yang ke-74, jadikan ayat ini bacaan dalam setiap ruku kalian. Maka Nabi mengajarkan subhana rabbiyal azim. Itu sahih hadisnya riwayat Muslim. Ketika turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam sujud kalian. Maka Rasulullah mengajarkan subhana rabbiyal a'la. Baru terus bertahan sampai turun satu surat terakhir. Itu turun setelah Fathul Makkah menjelang Rasulullah wafat, namanya surah An-Nasr. Itu surat terakhir turun dalam Al-Quran. Beda dengan ayat. Kalau ayat yang terakhir turun itu ikhtilaf di kalangan ulama. Yang masyhur di kita itu surah Al-Maidah yang ketiga. Kalau itu ayat. Kalau surat terakhir yang turun sepakat ulama ketika turun surah An-Nasr. Ayat yang ketiga Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi kemudian menerapkan ayat ini dalam ruku sama sujud, yata'awwalul Quran, sebagai aplikasi dari perintah Al-Quran. Apa perintahnya? Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah istighfar. Maka Nabi dalam ruku sama sujud mengganti bacanya menjadi apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu goyang sahabat itu. Itu apa? Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu goyang sahabat. Apa yang kita baca? Subhanakallahumma, tambahin Rabbana, fasabbih bihamdi rabbika. Rabbika tadi menjadi Rabbana. Fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka yang dibaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang dibaca Nabi sampai beliau meninggal, dari rukuk sama sujud sama. Ini dalil yang paling kuat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ingat kan sudah baca ini? Atau masih tetap hadis riwayat mereka? Jadi ini yang dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ketiga, awalan salih yad'una. Semua ini yang tidak terputus itu hasil usaha dari orang yang ketika masih hidup. Makanya Allah katakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Apa bentuk usaha yang bermanfaat untuk dirinya pribadi? Tadi yang tiga yang bermanfaat, usaha dia sebelum meninggal yang mengalirkan jariah, mulai dari sedekahnya, ilmu yang bermanfaat, kemudian punya anak yang didik menjadi anak yang saleh yang mendoakan. Kemudian Allah katakan apa di dalam surah Al-Baqarah? Wattaqu yawman turja'una fi. Dan takutlah kalian, kata Allah, pada hari. Di sini artinya pada hari di padang mahsyar. Turja'una fi ilallah. Kalian dikembalikan menuju kepada Allah. Ini. Tsumma tuwaffa. Dan kemudian tuwaffa akan dibalas kullu nafsin, setiap person manusia atau setiap pribadi, maka sabar apa yang telah mereka usahakan. Jadi yang dibalas oleh Allah itu usaha siapa? Usaha kita. Yang dibalas oleh Allah amalan-amalan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi amalan kita yang akan dibalas, perbuatan kita yang akan dibalas. Dan ini semuanya ulama sepakat bahwa yang bermanfaat untuk dirinya pribadi ketika orang sudah meninggal itu adalah hasil usaha jerih payah perjalanan hidupnya selama dia masih hidup. Kemudian ada yang disepakati oleh ulama, ini disepakati. Setelah kemarin kan terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Kalau ini sepakat ulama. Apa yang disepakati oleh ulama? Yang bermanfaat perbuatan orang hidup yang masih bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini bukan harus anak, tidak harus anak, orang lain yang dia masih hidup, barangkali punya teman, punya bestie, yang bestinya mungkin satu angkatan di sekolah, meninggal, maka ini masih bisa bermanfaat perbuatan kita. Apa? Ada 6 yang bisa bermanfaat untuk jenazah dari perbuatan orang yang masih hidup. Yang pertama disepakati oleh ulama, doa dari orang muslim. Ini ulama sepakat bahwa doa seorang muslim terhadap orang muslim yang sudah meninggal mendahului itu bermanfaat. Apa dalilnya? Di surah Al-Hasyr yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u", dan orang-orang yang mereka telah datang sebelumnya, min ba'di, dari sebelum mereka, dari sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, makanya doa yang bermanfaat dengan sering baca doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadi yang pertama minta ampuni dosa untuk siapa? Pribadi dulu. Setelah pribadi baru ke siapa? Wal ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kami dalam keimanan. Artinya ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami yang meninggal, yang mereka sama-sama beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau biarkan di dalam hati-hati kami ghillan, ada kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi ini manfaat doa untuk kaum muslimin bermanfaat.
Bahkan disunnahkan runtunan kalau kita mau berdoa itu pertama apa? Doa pertama, runtunannya pertama salawat itu pertama. Setelah salawat apa? Ismullahil a'zam. Ismullahil a'zam itu apa? Mengagung-agungkan asma Allah. Boleh dengan menggunakan asmaul husna, boleh dengan kalimat yang lain yang diajarkan sama seorang sahabat itu yang Nabi mengatakan apa? Laqad sa'alallahu bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila a'ta. Kata Nabi, engkau telah bermunajat kepada Allah dengan mengagungkan namanya yang mulia. Kalau dia Allah diminta dengan perantara doa ini, maka akan dikasih. Wa idza du'iya, kalau engkau dia diseru, Allah diseru dengan doa ini, maka ajabah, dia akan menjawabnya. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Cuma sebelumnya ada pengantar. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafalnya. Ada kiai kemarin di YouTube itu baca ini, habis itu kemudian teriak-teriak Allah, ya Allah, anta rabbi ya Allah, Prabowo ya Allah, Prabowo ya Allah, menangkan ya Allah. Allah a'lam, orang pingsan, meninggal orang pingsan dari kapal. Jadi kalau berdoa itu jangan ditunda-tunda Allah itu. Allah Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi teriak-teriak. Ini benar ya pengantar. Jadi doa itu pertama salawat dulu. Karena orang yang tidak salawat dalam doa itu apa? Ngambang, gantung. Setelah salawat baru kemudian Ismullahil a'zam. Kalau nggak hafal itu tadi bisa dengan apa? Bisa ya dengan ini yang bisa kita baca itu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum diulangi 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Baru setelah itu doa yang sifatnya umum dulu. Umum itu untuk siapa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu pertama. Kenapa? Ini doa utamanya kalau kita mendoakan orang lain. Da'watul mar'il muslim li akhi. Doa seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib, yang saudaranya itu sedang enggak ada. Artinya mendoakan orang lain yang kita doakan enggak tahu kalau didoakan. Apa? Mustajabatun, maka itu mustajabah. Inda rasihi, di sisi atau di atas kepalanya malakun, ada seorang malaikat muwakkalun yang bertugas, mewakilkan atau bertugas untuk mengijabahi atau mengucapkan amin. Kullama da'a li akhi, ketika kita mendoakan untuk saudara kita, maka malaikat berkata apa? Amin. Bukan qabul ya, amin. Tapi ingat ya, yang diamini malaikat itu doa apa? Bi khair, doa baik. Jadi kalau kita ya Allah, jadikan punya teman meninggal dengan informasi di grup, jadikan langsung doakan. Jangan innalillah di grup semuanya innalillah, copy paste lagi. Tidak ada doa copy paste. Ini benar. Jadi kalau sudah ada satu informasi di grup innalillah wa inna raji'un meninggal, tidak usah di copy paste, dibaca itu doanya. Apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Apa kira-kira kalau doa copy paste diterima apa enggak? Kan jelas kok. Makanya padahal kita salah ya. Apa? Gak enak kalau gak mendoakan. Ya kalau nulis sendiri Pak, itu insya Allah masih dibaca nulis. Tapi kalau copy paste, kira-kira dibaca apa enggak? Doanya jelas kan di Al-Baqarah 186. Itu salah satunya ayat yang ditempatkan di tema yang berbeda. Itu kan 183 membicarakan tentang apa? Puasa. 184, 185, 187 itu masih bicara tentang masalah puasa. 186 tidak ada kaitannya. Apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li
orang yang berpuasa. Makanya ayat ini ditempatkan di antara tema membicarakan tentang puasa, tapi kaitannya dengan masalah doa. Makanya para jamaah rahmati Allah, doa di sini yang dijabahi ulama da'akli bi khairin. Setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al-malak al-muwakkal, maka malaikat yang mewakilkan dari itu berkata amin. Walaka bimithli, dan juga ini untukmu. Jadi tetap mendoakan orang lain, maka doa kebaikan tadi juga akan bermanfaat untuk yang mendoakan. Jadi di ulama sepakat bahwa doa dari kaum muslimin itu bermanfaat. Ini tidak harus dari doa anak yang soleh, tapi doa teman yang soleh pun juga bermanfaat. Baik, kemudian para jamaah rahmati Allah, ini salah satu kisah yang kemudian doa bermanfaat yang Nabi contohkan ketika Nabi mendoakan ahli kubur yang sedang disiksa, dan ini bermanfaat. Kemudian salah satunya juga ini doanya Rasulullah untuk seorang wanita yang beliau wanita ini biasa bersih-bersih masjid. Makanya yang pensiunan itu perempuan ini senang masjid. Apa bersih-bersih? Dulu bersih-bersih masjid itu menutupi ludah-ludah yang ada di dalam masjid. Karena dulu memang masih pakai pasir. Di antara kebaikan itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-13 tentang apa? Banyak jalan menuju kebaikan. Artinya banyak amalan-amalan yang amalan ini bernilai baik. Salah satunya apa? Menutupi ludah yang ada di masjid. Nah, dulu memang belum pakai karpet gini, jadi masih pakai pasir. Makanya ditutupi ludah itu. Perempuan ini biasanya nyapu masjid. An Abi Hurairah anna imra'atan sauda. Walaupun hadis ini ikhtilaf ya, ada yang mengatakan imra'atun sauda, ada yang mengatakan syaban, ada yang mengatakan seorang pemuda. Jadi kisah ini ada yang mengisahkan apa itu perempuan atau seorang anak muda. Hadisnya makanya jelas. Anna imra'atan sauda, ada seorang wanita yang sauda berkulit hitam. Karena taqumul masjid, yang biasanya bersih-bersih masjid. Au syaban, ataupun seorang pemuda. Faqadaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW apa kehilangan dia, jadi beberapa hari gak kelihatan. Faksa'al anhu, Rasulullah kemudian bertanya tentangnya. Au anhu, kalau ini anha berarti yang diceritakan siapa? Perempuan. Atau au anhu, atau dia syaban ini. Faqalu, maka semuanya kemudian para sahabat berkata, mata ya Rasul, beliau sudah wafat ya Rasul. Qala afala kuntum adantumuni, kata Nabi, kenapa kalian tidak masih memberitahukan kepadaku? Qala faka'annahu safaru amraha, seolah-olah para sahabat itu meremehkan apa ya urusannya bagian bersih-bersih, tidak apa-apa sih, gak usah sampai Rasulullah yang menguburkan. Kalau takmir baru ini kan posisi bagian apa namanya, ya, bagian bersih-bersih lah. Makanya kemudian Nabi nggak dikasih tahu. Ini kejadiannya dikuburkan malam. Padahal memang sunnahnya itu tidak menguburkan malam bagi jenazah. Nanti ada babnya tersendiri. Walaupun disuruh menyegerakan menguburkan jenazah, tapi sebisa mungkin jenazah jangan dikuburkan malam. Kecuali kondisi jenazah itu darurat, yang barangkali mungkin ada penyakit yang kalau nanti banyak orang yang datang untuk mengantarkan jenazah, dikhawatirkan ini apa? Menular. Kalau enggak, tunggu. Kenapa disuruh tunggu? Ada dua. Pertama, nunggu agar kaum muslimin itu banyak yang hadir untuk mensolatkan. Yang kedua, kenapa harus menunggu? Agar banyak kaum muslimin yang bisa mengantarkan jenazah ke area kubur, biar ketika banyak kaum muslimin mengantarkan jenazah, maka orang yang di dalam kubur itu merasa tenang. Makanya Amr bin As itu berpesan kepada sahabatnya ketika beliau sudah kondisi sakit, beliau mengatakan, wahai sahabatku, kalau nanti aku meninggal, jangan engkau tinggalkan aku. Berdirilah sejenak di samping makamku sampai nanti aku merasa tenang ketika kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Seberapa lama? Kata beliau, kurang lebih dari penyembelihan unta sampai selesai pembagian dagingnya. Berarti cuma jangan jenengan Pak, ini profesional.
Kalau kita kan dari nyembelih ke untuk sampai dibagi itu butuh berapa jam? Nah, kalau kita kan kurban itu latihan. Nah, kalau orang profesional dari nyembelih sampai ke selesai itu mungkin ya setengah jam lah. Cepat dari profesional. Ini apa? Amr bin As minta begitu. Biar apa? Biar ketika nanti malaikat itu datang, engkau masih berada di sisiku, agar tenang dulu. Biar nanti ketika ditanya man rabbuka, aku kemudian punya hati sudah merasa siap dan tenang. Itu pesan Amr bin As. Maksudnya makanya jangan dikuburkan malam. Dan jadi kan kalau menguburkan orang ngantarkan, berdiri sejenak di samping kepalanya itu, berdiri saja terus duduk, berdiri, kemudian doakan. Habis itu kemudian ngambil sedikit tanah sebarkan ke area kubur. Itu bagian dari kesunahan. Makanya kemudian ini dikuburkan malam. Rasulullah mengatakan apa? Dulluni ala qabri. Kata Nabi, wahai sahabat, tunjukkan di mana perempuan tadi dikuburkan. Fadulluhu. Maka Rasulullah kemudian diantarkan ke jenazahnya. Fasallallahu alaihi, Rasulullah dan salat di area kubur. Ini dalil yang dijadikan hujjah bahwa mensolatkan jenazah di area kubur itu boleh. Ini dalilnya. Ini hadisnya sahih banyak Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau jenengan mungkin ngejar mau mensolatkan, qadarullah sudah selesai, diantarkan ke jenazah, saya tidak adakan kubur, silahkan ikuti ke area kubur. Ketika selesai proses penguburan, jenengan sholat, tapi tetap menghadapnya ke arah kiblat, tapi posisinya di dekat dengan jenazah. Berarti kan jenazah menghadap ke barat, kepala di utara, nanti kita di sebelah timurnya. Itu contoh yang dicontoh oleh Rasulullah. Kemudian kalau sholat ghaib yang pernah dicontohkan Nabi untuk siapa? Nabi kan pernah sholat ghaib. Kalau sholat jenazah, ini pernah Rasulullah sholat ghaib ketika kematian Raja Najasyi. Kenapa Rasulullah mensolatkan sholat ghaib untuk beliau? Raja Najasyi itu meninggal di Habasyah, Ethiopia. Beliau menyembunyikan keislamannya, sedangkan seluruh rakyatnya itu masih beragama Nasrani. Makanya Nabi kemudian mengajak para sahabat di kota Madinah ketika mendengar informasi, maka kemudian mensolatkan ghaib. Kenapa? Karena dikhawatirkan beliau di lokasi itu tidak disolatkan. Kalau di sana meninggalnya orang kaum muslimin sudah disolatkan, maka kita sudah enggak usah lagi mensolatkan. Ini sudah cukup. Kemudian kata Rasulullah, ini selesai solat Rasulullah berkata begini, bersabda, inna hadhil qubur, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun zulmah, dipenuhi bagi penghuninya itu apa? Gelap. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha, sekarang sudah membuat atau memberikan cahaya bagi dia bi sholati alaihi, dengan salatku dan dengan doaku atasnya. Jadi orang yang bermanfaat itu salah satunya doa. Makanya kalau kita mengantarkan jenazah, perbanyak membaca doa. Makanya ketika paman Rasulullah datang ke salah satu sahabatnya yang bernama Abu Salamah, pas Abu Salamah baru lepas ruh dari jasad beliau, yang pertama dilakukan sama Nabi, beliau memegang bagian kepalanya, ditutup kedua mata. Kenapa ditutup? Rasulullah mengatakan innamal ruh idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut keluar dari jasad tabi'ul basar, diikuti oleh pandangan mata, maka dia sujud. Setelah itu Rasulullah mendoakan apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Kemudian yang kedua wa nawwir lahu fi qabri wa wasi' lahu qabrahu wa akhlif fi 'aqibihi. Ini doa bagi orang yang masih belum dikuburkan. Jadi kalau jenengan ada orang meninggal datang ke sana, jenazah itu belum dikuburkan, menggunakan doa ini. Tinggal Abu Salamah jenengan ganti dengan nama orang yang meninggal. Hafal. Allahumma ighfir, contoh yang meninggal Pak Ahmad, Allahumma ighfir li Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat ya Allah derajat beliau ke posisi orang yang salih di mahdiyyin, orang yang mendapatkan hidayah. Wa nawwir lahu fi qabri, ya Allah terangkan ya Allah baginya di dalam kubur.
di dalam kuburnya. Wa wasi' lahu fi qabri, ya Allah luaskan baginya ya Allah kuburannya. Wa khuluf fi 'aqibihi, dan ganti ya Allah posisi beliau dari generasi atau dari anak yang lebih baik daripada beliau. Itu doa Rasulullah kepada siapa? Abu Salamah. Makanya ternyata posisi Abu Salamah itu terhadap istrinya diganti dengan orang yang lebih baik. Siapa? Dilamar zaman Nabi, kemudian menjadi istri Rasulullah. Makanya kemudian Ummu Salamah itu bagian dari salah satu istri Nabi. Kenapa Rasulullah menikahi beliau? Salah satunya karena beliau itu orang yang cerdas, banyak riwayat hadis, terutama ilmu tentang masalah wanita itu bersumber dari Ummu Salamah sama siapa? Aisyah. Sedangkan istri-istri yang lain itu banyak dinikahi Nabi karena perintah Allah, karena banyak faktor. Salah satunya ada yang menikah dengan Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Kenapa Rasulullah menikah dengan beliau? Karena ada dua hukum tradisi jahiliyah yang kemudian dengan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy itu hukum gak benar. Apa? Zainab binti Jahsy itu anak dari pamannya Nabi. Berarti beliau apa? Sepupu. Bukan anak dari paman, anak dari bibi. Zainab binti Jahsy itu anak dari Umaymah. Umaymah itu anak dari Abdul Muthalib. Jadi Umaymah sama bapaknya Rasulullah itu masih saudara. Kemudian Nabi menyuruh menikah Zainab binti Jahsy itu pertama kali dinikahkan dengan anak angkat dengannya Mas Zaid bin Haritha. Pernikahan itu enggak tahan lama, terjadilah perceraian. Allah minta menyuruh menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ada dua hukum yang hilang, yang enggak sesuai dengan syariat. Pertama adalah menganggap bahwa anak angkat itu bagian dari ahli waris nasab. Makanya mantan istri dari anak angkat haram dinikahi sama bapak angkatnya. Itu tradisi jahiliyah. Padahal Islam membolehkan. Apa? Yang nggak boleh itu mantan istri anak kandung, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mertua itu mahram abadi. Jadi mertua, barangkali mungkin anak jenengan sudah nikah, cerai, kemudian perempuan itu mantan istri dari anak jenengan ketemu di pasar, ya boleh salaman, kan di mahram abadi. Makanya tidak boleh menikahi dari mantan anak. Yang boleh mantan istri anak angkat, itu yang pertama. Yang kedua, jahiliyah memahami bahwa sepupu itu masih saudara, nggak boleh dinikahi. Padahal sepupu itu sudah boleh. Yang nggak boleh itu sekampung, itu nggak boleh menikah. Ada sekantor itu nggak boleh. Jadi kalau masih sepupu, ini kadang kita benar, sepupu itu dianggap masih apa? Masih semahram itu. Makanya kemudian apa? Ketika hari raya salaman, diputeri salaman, padahal ini sudah bukan lagi semahram. Makanya Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, menghilangkan keyakinan yang salah tentang konsep masalah nasab. Apalagi sekarang buahnya, mohon maaf ya, ada orang di Indonesia buahnya ngangkat anak kemudian dimasukkan ke dalam kakak. Nah, ini bahaya, ini dosa besar. Bahkan kemudian harta warisnya itu semuanya diambil sama anak angkat. Sedangkan ahli warisnya yang asli, saudara dari orang yang meninggal, itu enggak dapat apa-apa. Alhamdulillah, ya banyak kasus seperti itu. Ini yang bermanfaat, doa. Yang kedua, melunasi hutangnya kepada siapapun. Ini enggak harus anak. Jadi kan barangkali punya teman itu mungkin belum sempat menikah, punya hutang kepada teman sesama satu angkatan. Setelah itu kemudian kita bayarkan, itu bermanfaat. Jadi enggak harus ahli waris. Kita mendoakan atau kita membayarkan utang orang sudah meninggal, itu bermanfaat. Kita lihat keterangan hadis. Ini kisah Rasulullah ketika Nabi itu mensolatkan 3 jenazah. Jenazah pertama datang, Rasulullah pertanyaan pertama, apakah punya hutang? Tidak ya Rasul, beliau tidak punya hutang. Nabi kemudian mensolatkan, artinya Nabi mengimami dan mensolatkan. Datang jenazah yang kedua,
Apa? Ditanya punya utang, punya ya Rasulullah. Berapa dirham? 20 dirham ya Rasul. Pertanyaan Nabi, apakah dia punya harta? Artinya punya peninggalan, harta waris. Punya ya Rasul. Berapa? Di atas itu. Artinya lebih daripada utangnya. Rasulullah langsung mensolatkan. Yang ketiga, ini yang kemudian hadisnya muncul. Yang ketiga apa? Ditanya, punya utang, punya ya Rasul. Berapa? 20 dirham ya Rasul. Punya harta waris? Tidak ada ya Rasul. Kata Rasulullah, sahabat silakan solatkan. Aku tak keluar mencari orang yang bisa untuk membayarkan. Maka sahabat mengatakan apa? Ya Rasul, biar kami yang membayar ya Rasul, engkau solatkan jenazahnya. Maka Rasul kata apa? Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih pantas bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Faman tuwfiya, maka kalau dia kemudian diwafatkan oleh Allah wa alaihi dainun, dan dia masih punya hutang, fa'ala fala'aya qada'un, maka aku wajib atau aku berhak untuk melunasinya. Wa man taraka malan fa wali warathatihi, dan kalau dia masih meninggalkan harta, maka harta itu menjadi milik ahli waris. Jadi Rasulullah itu membayarkan utang untuk umatnya, dan itu bermanfaat. Dan ini juga berlaku untuk kita. Jadi kalau jenengan punya teman, kemudian dia punya utang, dan jenengan bayarkan, itu masih bermanfaat. Hati-hati dengan utang. Kata Rasulullah, man farqa ruhul jasad, ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Thauban. Thauban ini sahabat Nabi, mantan budaknya Rasulullah, Thauban. Makanya banyak meriwayatkan hadis. Dulu pas sahabat itu senang kalau sudah menjadi apa? Pembantu Nabi itu terus senang. Makanya salah satunya pembantu Nabi yang cerdas, ada namanya Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis terbanyak nomor 3 kalau nggak salah, setelahnya Abu Hurairah sama Abdullah Ibnu Umar, sama yang ketiga itu adalah Anas bin Malik. Kalau dari kalangan laki-laki, kalau dari kalangan perempuan yang paling banyak Aisyah. Tapi ini benar. Salah satunya Thauban. Apa kata Thauban? Man farqa ruhul jasad. Beliau pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis, barang siapa orang yang terpisah ruh dengan jasadnya. Bahasa sederhananya terpisah ruh. Kalau bahasa apa? Kerasnya apa nih? Mati. Makanya orang itu dikatakan orang itu kalau ruh sama jasad masih gabung. Kalau pisah, Pak, ada jasadnya, gak ada ruhnya. Namanya apa? Mayit. Yang meninggal, contoh presiden meninggal. Bukan itu. Contoh presiden meninggal. Kemudian bukan presiden sini. Meninggal. Kemudian apa? Orang datang takziah, gak mungkin tanya mana presidennya. Sudah berubah. Apa yang ditanya? Mana jenazahnya? Padahal orangnya masih sama. Masih orang yang sama, jabatannya masih sama. Kenapa kok berubah panggilannya? Karena itu tadi ruhnya sudah gak ada. Makanya Rasulullah menggunakan kalimat man farqa ruhul jasad. Siapa orang yang pisah ruh dengan jasadnya? Ada ruhnya, gak ada jasadnya. Tahan tuh. Contoh gini, contoh ya simpelnya kayak ibu-ibu terutama. Ibu-ibu kan sayang banget sama suami. Yang beli rumah ya suami, yang bayar listrik ya suami. Kemudian pesan suami, ibu, kalau nanti bapak meninggal, tolong kuburkan di belakang nih, tidak usah di kamar, di belakang di dekat dapur nih. Kira-kira istri menuruti? Rumah milik siapa? Milik suami kan. Kemudian yang beli tanah yo suami. Pesen jangan kuburkan di samaan, wis kebaan gak cukup, wis kuburkan di sini wis. Di samping taman. Kira-kira mau? Padahal Rasulullah itu kan mencontohkan begitu. Ketika beliau meninggal apa? Dikuburkan di dalam kamarnya. Kemudian sudah Aisyah tidurnya di situ. Kemudian ketika bapaknya juga meninggal, dikuburkan di sampingnya. Kemudian masih di situ. Baru ketika Umar bin Khattab meninggal, dikuburkan di sisi yang terakhir. Baru kemudian dikasih tabir sama beliau. Sebelumnya nggak dikasih tabir. Kenapa? Karena Rasulullah itu suaminya, Abu Bakar sebagai bapak. Kemudian kalau Umar, nah ini baru dikasih tabir antara kamar beliau dengan kubur. Maka nanti gitu aja sudah.
suami ketika apa? Ruh sama jasad bisa. Makanya untung ketika masih bersama. Hei, ini kemudian wawa bariun. Nah, ini bariun. Pernah dengar kata bari'ah? Ya ini bari'an ini. Apa bari'an itu? Makan-makan malam 17 Agustus kan? Nah, bari'an itu artinya terbebas. Makanya kemudian diistilahkan bari'an karena Indonesia terbebas dari penjajahan 17 Agustus. Makanya warga itu kumpul mensyukuri dengan kebebasan ini. Maka disebut dengan malam bari'an. Bari'an, apa sih bari'an? Ini bari'an. Baik, terbebas dari apa? Bintalatin, dari 3 hal dakhalal jannah. Artinya orang soleh sekalipun, maka dia kalau terbebas dari 3 hal akan masuk surga. Tapi orang soleh yang meninggal, sekalipun dia orang yang soleh, kalau masih ada salah satu di antara 3 ini terhalangi, terpending, bukan gak masuk surga ya, terpending untuk bisa masuk surga. Apa yang menjadikan pemending orang masuk dalam surga? Pertama al-kibar, sombong. Makanya kenapa ketika Imam Ahmad bin Hanbal mau meninggal, didatangi sama syaitan, beliau itu anaknya namanya Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal. Apa kata bapaknya? La budun, tidak menjauh. La budun, menjauh. Anaknya heran, apa sih bapak kok bilang la budun, menjauh dariku, menjauh. Padahal gak ada yang dekat dengan beliau. Setelah dikembalikan kesadarannya, baru beliau ditanya, ayah, ada apa dengan kalimat la budun? Apa kata beliau? Inna syaitan yaqumu bi ghirani. Sesungguhnya syaitan ini berdiri di samping kiri, di samping kanan. Kemudian apa? Dia berkata, ya Ahmad, futtari. Ini kata syaitan, wahai Ahmad, aku kehilanganmu. Maksudnya apa? Aku tidak bisa menyesatkanmu, wahai Ahmad. Engkau aman, engkau mati dalam kondisi muslim dan kau akan husnul khatimah. Tapi Imam Ahmad gak mau tertipu. Kalau mungkin kita bilang apa? Ya wajar, aku kan ustaz, aku ya gak mungkin tersesat. Nah ini berarti ada apa? Sombong. Makanya beliau gak mau tertipu. La budun, gak menjauh. Aku gak mau dengar itu, gak menjauh. Maksudnya apa? Jangan ucapan itu diucapkan kembali. Takut berubah hati saya berarti menjadi orang yang sombong. Makanya sombong itu pekerjaan syaitan untuk membuat orang merasa lebih baik. Makanya syaitan itu hanya kalimat apa? Ana khairum minhu. Aku, pokoknya kata-kata aku itu Pak, itu kawenan. Siapa yang bilang aku? Setan. Yang kedua siapa? Raja Namrud. Yang ketiga Raja Fir'aun. Yang keempat siapa? Dia yang bilang aku lebih tentara daripada tentara. Aku lebih lurus. Kata ada semulanya aku. Makanya aku itu kibar. Yang kedua al-hulul, khianat. Cuma kejadian ulul ini di zaman Nabi itu masih terkait dengan apa? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu namanya ulul. Kalau sekarang ulul itu kebahagiaan hidupan kita itu apa? Hadiah karena satu pekerjaan, itu ulul. Rasulullah katakan apa? Hadayatul umman al-ulul. Hadiah karena satu pekerjaan, maka itu bagian dari ulul, khianat. Contoh ada PNS, tugasnya apa? Pengawas pendidikan. Kan ada wilayahnya. Dia datang ke tempat yang dia tuju untuk ngawasi, dikasih amplop. Itu ulul, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang tugas dia itu apa? Mengawasi. Kalau dia mengawasi di areanya, barangkali disuruh mengawasi apa? Di area di luar wilayah dia mengawasi, ini beda lagi. Yang ketiga ada utang, makanya bayarkan utang saudaranya. Mati dalam keadaan masih punya utang, itu bahaya. Man mata wa alaihi dinarun anta bihamul qudi min hasanati laisa lahu laika kama dinar wala dirham. Kata Nabi, kalau ada orang mati dan dia masih membawa utang, maka nanti bayarnya pakai pahala ataupun pakai dosa. Kalau kenapa? Karena di sana tidak ada namanya dinar sama dirham. Bahayanya orang yang punya. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang masih bisa bermanfaat mengalirkan pahala, menunaikan pokok puasa si jenazah. Itu boleh. Barangkali kita punya anak meninggal, belum sempat mengkodok puasanya,
ataupun gak harus orang tua, barangkali mungkin anak, atau barangkali mungkin tetangga, temannya, itu masih bermanfaat insyaallah. Dan bagi kita lanjut, semoga Allah senantiasa membimbing kita, semoga Allah senantiasa menjaga iman dan